untuk kita kuliah tambahan kita hari ini. Kita perlu kuliah ini karena kita waktu kita hanya 3 kali pertemuan ya, 12, 19, untuk 6. Sedangkan materi kita masih ada satu bagian yang cukup, yaitu untuk analisis struktur statis tertentu. Jadi statis tak tentu. Jadi kalau yang kalian sudah dapatkan di statika itu adalah struktur statis tertentu yang bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Maka di analisa struktur 2.1 ini sebenarnya ada 2 materi besar, yaitu yang pertama lendutan. Menghitung lendutan dari struktur statis tertentu, dan hari ini kita materi terakhir ya untuk itu. Dan nanti tanggal 12 kita tanggal kalian harusnya hari Jumat kan, tanggal 10, 17, dan 24 itu nanti kita akan membahas struktur statis tak tentu. Mungkin satu pertemuan, satu sistem struktur ya, mulai dari balok, rangka batang, dan portal untuk struktur statis tak tentu. Jadi nanti tanggal 1 Juli baru kita akan ujian akhir. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita tentang lendutan. Kalian sudah dapatkan lendutan balok, ya, itu menggunakan 3 metode sekaligus, yaitu integrasi ganda, balok konjugasi, dan luas bidang momen. Lalu kalian juga sudah dapatkan menggunakan metode energi untuk rangka batang, itu metode kerja virtual dan teorema Castigliano. Dan hari ini kita akan menggunakan salah satu bagian dari metode energi itu, yaitu kerja virtual untuk menghitung lendutan balok dan portal. Ya. Jadi balok sendiri berarti kalian sudah dapatkan 4 metode. Nah, itu bisa, silakan kalian bisa compare, kalian bisa menghitung menggunakan 4 metode itu untuk balok. Nah, ini adalah capaian dari pokok bahasan ini. Kalian dapat menghitung lendutan dengan metode kerja virtual. Dan ini adalah teorinya ya. Saya kira sudah kita dapatkan. Jadi misalnya kita punya balok dengan beban merata Q. Lalu kita akan menghitung lendutan pada titik A. Maka kita lendutan itu kan diakibatkan oleh momen ya. Maka kita akan menghitung momen secara X dari titik sini, dari kiri. Oke, kita misalnya ambil satu pias ini sebesar dx, kita akan menghitung momen internal, gaya-gaya dalam. Jadi momen internal ini sebenarnya juga kita bisa sebut sebagai gaya-gaya dalamnya. Itu, nah, kalau kita potong di sini, ini kalau kalian masih ingat mata kuliah di statika, kalau kita potong di sini dengan sejarak X, maka di sini akan ada Q atau gaya lintangnya, atau D, dan ada momen sebagai gaya-gaya dalam yang timbul pada titik ini, sejarak X. Ya. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan, metode kerja virtual itu adalah kita mengerjakan satu beban virtual, sebesar satu satuan. Jadi pada titik A, karena yang mau kita cari adalah lendutan pada titik A, maka pada titik A kita kerjakan beban vertikal
satu satuan. Maka di sini akan muncul reaksi, lalu di sini akan muncul gaya-gaya dalam sebesar Q, ini gaya lintangnya, ini kecil ya, dan momen. Nah, ini akibat dari beban virtual. Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat untuk lendutan yang diakibatkan oleh beban real, beban nyata, itu persamaannya ini. Sedangkan untuk beban virtual kita persamaannya ini. Oke. Oke, dari situ kita bisa dapatkan untuk persamaan untuk lendutan persamaannya ini. Untuk kalau yang ini kita akan meninjau untuk seluruh barang, untuk lendutannya persamaannya ini 1 dikali Y adalah lendutan sama dengan integral dari 0 sampai L. L ini adalah panjang bentangan. M momen akibat momen dalam momen internal akibat beban virtual satu satuan dikali momen akibat beban nyata dibagi EI dx. Jadi EI dx. Oke, EI ini adalah inersia penampang dan modulus elastisitas. Sedangkan dengan cara yang sama, sudut rotasinya sama. Kita tinggal gantikan ini. Ya, tinggal ini dikalikan dengan sini. Oke, ini persamaan. Jadi saya kira persamaan ini sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat contoh soal. Kita punya suatu struktur balok sederhana tertumpu pada 2 tumpuan yaitu di titik 2 dan titik 4. Yang ini sendi dan yang ini roll. Dengan inersianya 125 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Lalu modulus elastisitasnya 200 kPa. Kita diminta menghitung lendutan pada titik 4. Sorry. Ini saya salah nomor ya. Ini salah. Ya. Ini. Ya. Seperti itu karena kan di titik ini kan berletakan. Jadi lendutannya pasti tidak ada. Oke, kita diminta mencari lendutan di titik 4 dan sudut rotasi di titik 5. Kita diminta mencari lendutan di titik 4 dan sudut rotasi di titik 5 menggunakan metode kerja virtual. Ini kalau kalian, ini sebenarnya kan kalian bisa hitung juga ya dengan integrasi ganda, ya. Lalu balok konjugasi, lalu momen area. Kalian bisa hitung dengan 3 ini. Tapi di pertanyaan ini, di soal ini, kita diminta menggunakan metode kerja virtual. Silakan nanti setelah ini kalian mau mencoba dengan 3 metode ini, silakan apakah hasilnya sama atau tidak. Harusnya sama. Nah, kita mulai dengan mencari lendutan di titik
Ya. Ini. Oke. Langkah pertama tentunya kita harus mencari gaya-gaya dalamnya. Ya. Dan gaya-gaya dalam itu kan tentu harus dimulai dengan menghitung reaksi, ya kan? Jadi kita cari gaya dalam, terutama gaya lintang dan momen. Nah ini saya minta kalian review kembali ya. Ini kan bisa dilakukan dengan meninjau per bias. Misalnya bias 1, 2, X2, lalu X3, X4. Di X12 ini adalah koordinat untuk bias 12. Lalu X2 ini adalah koordinat untuk bias 24. Dan X3, 53, X4 ini adalah 34. Seperti ini. Jadi kalau kita pisahkan, maka kita akan dapatkan seperti ini. Untuk bias 12 dengan jaraknya X1, I1 ini pasti 0 ya. Di sini kan tidak ada gaya yang tegak lurus kan. X1 juga pasti 0. Ini silakan nanti kalian coba. Ini ya. Perhitungan ini ya dengan statika. Lalu untuk bias 24 ini kan ada X-nya di sini X2. Akibat momen ini, maka di sini akan ada momen M2 itu sebesar 10 kN/meter. Q2 ini pasti akan sama dengan R. Ya, kan ada di sini. Tapi untuk saat ini kita hanya menghitung momennya dulu. Bisa Q2 atau normalnya pasti ada. Oke. Lalu sama untuk X3 kita dapatkan ini, lalu X4 kita dapatkan ini. Di sini kita sudah dapatkan M10, M2 minus 10, M3 minus M30, M4 minus 10. Ini akibat beban nyata, ya, momen beban nyata, momen internal. Lalu untuk beban virtualnya, kita kenakan 1 kN di sini. Ya. Oke. Kita kerjakan beban virtual sebesar 1 satuan. Karena di sini satuannya kilonewton, kita kerjakan 1 kilonewton. Lalu dari sini kita hitung. Di sini pasti akan muncul reaksi. Ya. Ini kalau ini 1, maka di sini pasti setengah ya, karena jaraknya sama. Kalian lihat di sini. Jaraknya sama, beban bekerja. Di sini pasti akan ada reaksi sebesar setengah kilonewton. Maka kalau kita tinjau per bias lagi, momen 1 itu 0, momen 2 adalah setengah dikali ini kan, jarak ke sini kan X2. Maka momen adalah setengah dikali X2. Gaya dikali jarak. Ya. Lalu momen di 3 juga 0. Ini kalau kita tinjau dari sini kan.
Lalu kalau ini berarti sama dengan setengah kali X4. Nah, kita sudah dapatkan nih. Kita sudah dapatkan momen akibat beban real, beban nyata, dan momen akibat beban virtual. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Ya, persamaan ini. Bagian ini adalah momen akibat beban virtual, dan ini akibat momen akibat beban real. Kita masukkan, kita dapatkan seperti ini. Ya, di sini untuk yang ini setengah kali X2. Ya, ini setengah kali X2 dikali dengan momen akibat beban nyata, ini M2, ini sama dengan 10. M1, M3 kita abaikan karena 0 ya. Ini juga 0, kita bisa abaikan. Oke, ditambah ini kan dari 0 sampai 3 bentangan ya, panjang bentangannya kan dari sini 3 ya. Tambah 0,5 kali X4 dikali min 10 EI per X. Tinggal kita ya, jadi kita substitusi ini kan integral ya. Integral nanti kan tinggal kalian menyelesaikan integral ini kan. Ini kan X-nya dimasukkan 0,5 kali X-nya 0 dikurang 10 per EI. Ya, ini kan kalau integralnya dibuka kan. Kurang, ini dari atas duluan, dari 3 duluan. Dari batas atasnya. Ini dikurang 0,5 kali 0, X-nya 0, min 10 per EI. Ini nanti silakan ya, kalian cari penyelesaian ini ya, penyelesaian integral. Ini model matematis ya. Ya, setelah itu nanti kalian akan dapatkan ruas ini. Itu jadinya ini. Min 45 per 2 EI. Ya, jadi ini kan nanti ini kan diturunkan dulu nih. Ini integral diturunkan, diintegrasikan, lalu yang ini, plus ini dapatnya 45 2 EI. Sama ya. Sama. Silakan ya, nanti kalian kembali mata kuliah kita pelajaran kalian tentang integral ya. Nah, setelah itu ini dikurang ini dikurang ini dapatnya minus 45 EI. Saya tidak menguraikan ya. Karena ini kan pengurangan pecahan. Silakan kalian review. Tinggal dimasukkan nilai E dan I-nya. Ini E-nya itu adalah E-nya itu dan segi ini 10 ya, 10/6 satuannya kilonewton per meter persegi. Kan dari GPH D kilonewton per meter persegi. Ya.
Jadi ini konversi dari gigapascal ke kilonewton per meter persegi itu 200 kali 10 pangkat 6. Ya. Lalu ini dari milimeter dikonversi ke meter. Ya, karena kita kan 125 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 dikonversi ke meter itu jadinya dikali 10 pangkat min 12. Nah, kita dapatkan lendutan pada titik 4 dan arah lendutan pada titik 4 itu sebesar ini. Min 1,8 mm. Jadi baloknya dia akan seperti ini. Oke. Ini akibat momen ini dia akan ya. Jadi di sini dia akan mengalami lendutan seperti sebesar 1,8. Nah, sekarang kita cari berapa sudut rotasi ini. Coba kita cari di titik 5. Berapa sudut rotasi? Untuk mencari sudut rotasi pada titik 5, kita beri momen virtual sebesar 1 kilonewton meter di sini. Kita beri momen virtual di situ. Karena kan suatu balok itu akan berotasi kalau terkena momen. Maka di sini pasti akan muncul reaksi sebesar min 1/6, ya, min 1/6, dan di sini plus 1/6 reaksinya. Sehingga setelah kita tinjau, kita dapatkan momen 2 itu sebesar 1/6 dikali X2. Lalu momen 4 sama dengan 1/6 dikali X. Ya, momen itu kan gaya kali jarak kan? Ini gaya, ini jarak. Oke. Ya, nah, kita sudah dapatkan. Berarti kita punya momen akibat beban nyata, lalu momen akibat beban virtual sebesar ini 1 kilonewton meter di titik 5. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Yang mau kita cari adalah sudut rotasi. Kita masukkan ke persamaan ini. Di sini. Maka kita dapatkan ini. Sudut rotasinya sebesar 0,0012 radian. Ya. Jadi ini kan persamaannya M rotasi dikali momen akibat beban. Jadi ini akibat virtual ya, gaya virtual. Lalu ini beban nyata. Dan kita dapatkan ini. Jadi di sini sudutnya ini sebesar 0,012 radian. 1, 2 radian. Dia akan oke. Itu untuk balok. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Nanti materi ini akan saya unggah di LMS ya.
di LMS. Saya buka di situ. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk portal. Kita lanjutkan untuk portal. Misalnya kita punya portal seperti ini. Kita punya portal seperti ini. Ya. Kita punya portal seperti itu. Nah, misalnya kita punya portal ini, lalu di sini di titik 1 ini kita punya perletakan jepit. Ya, perletakan jepit. Lalu ada beban merata sebesar 6 kN per meter di sini untuk batang 32. Nah, kita diminta menghitung deformasi horizontal dan lendutan pada titik 3. Nah, kalau kita lihat struktur ini, mengapa diminta deformasi horizontal dan lendutan? Karena kalau portal itu pasti akan, kalau kita lihat bebannya di sini, maka pasti dia akan berpindah ke sini. Ya. Oke. Jadi kira-kira struktur kita akan seperti ini. Nah, ini akan terjadi deformasi horizontal. Deformasi horizontal, lalu di sini akan melendut. Nah, sehingga kita diminta menghitung deformasi horizontal. Ini dia akan seperti ini. Pada titik 3. Oke. Kita akan mulai. Apa namanya? Menghitung itu sama seperti balok tadi. Kita mencari dulu apa namanya? Gaya-gaya dalam. Ya. Gaya-gaya dalam untuk konstruksi ini. Kita cari dulu gaya-gaya dalam untuk konstruksi ini. Itu silakan kalian mereview kembali mata kuliah statika ya. Nah, lihat. Kalau kita menghias sejarah X1, lalu sejarah X2, maka di sini pasti akan akibat beban nyata ini akan muncul momen besar 2 ini kan 6 kan dikali X kuadrat. Dan kalau kalian kita tinjau ini ada beban. Maka di sini kan ada X dan momen sama dengan Q dikali X dikali 1/2X. Ini kan kita bisa tulis dengan 1/2 X kuadrat.
Ya, minus. Oke. Dan dia akan seperti ini. Perlawanan jarum jam. Oke. Lalu di sini ya akan muncul momen sebesar 117,8 km. Itu didapat dari ini. Sini karena ini kan perletakan jepit ya. Berarti di sini akan ada reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan momen bagian ini. Tapi karena di sini tidak ada gaya horizontal, maka reaksi horizontalnya kita bisa tiadakan. Ya, di sini akan muncul momen sebesar ini. Untuk menghitung, kan tadi kita diminta menghitung deformasi horizontal dan lendutan. Maka untuk menghitung deformasi horizontal, kita kerjakan beban virtual horizontal sebesar 1 kN di titik 3. Ya, dan situ akan muncul di sini reaksi momen sebesar 3 kN dan reaksi horizontal sebesar 1 kN. Hingga kalau kita tinjau bias 3, 2 sejarak X1, kita dapatkan momen di sini sama dengan 0. Kalau kita tinjau bias 1, 2 sejarak X2, maka kita dapatkan momen ini sama dengan ini. 1 dikali jaraknya X2. Ya, jadi momen 2 di sini kita dapat. Momen akibat beban nyatanya kita dapat. Momen akibat beban virtual horizontal kita dapat. Lalu untuk menghitung lendutan, itu kita kerjakan momen virtual vertikal, gaya virtual vertikal sebesar 1 kN di titik 3. Maka kita dapatkan Q. Oke. Kita dapatkan momen di titik ini M1 sama dengan min 1 ya, min 1 dikali X1. Di sini sebenarnya ada reaksi nih. Di sini ada reaksi. Ya, nanti saya di sini harusnya ada 1 kilo. Oke. Nah, ini momen ini kalau kita tinjau ini berarti ini kan jadinya min 1 ya. Momen ini dikali min. Lalu di sini kita dapatkan momen di sini sama dengan momen yang muncul, momen reaksi yang muncul di. Nah, kalian harus ingat bahwa kalau perletakan kita jepit itu ada vertikal, horizontal, dan momen. Kita sudah dapatkan nih momen akibat beban, momen akibat beban kerja virtual arah horizontal sebesar 1 kN dan momen akibat beban virtual vertikal sebesar 1 kN. Ini tinggal kita masukkan ke persentase. Ya. Karena yang kita cari adalah deformasi horizontal, maka kita masukkan momen akibat ini. Horizontal itu kan hanya ada X2 di sini. Ya, kita masukkan 3X2 per EI, kita dapatkan ini. Kita selesaikan persamaan integral ini. Ya, kita dapatkan ininya.
Tinggal kita masukkan, kalau kita ketahui E dan I-nya, kalau kita masukkan ke sini, kita dapatkan deformasi horizontalnya. Lalu untuk lendutan vertikalnya, ini. Nah, kalau kalian pasti bertanya kenapa di sini hanya satu saja yang gitu. Sebenarnya bisa kalian kalikan dua-dua, tetapi kan M ini kali M ini kan hasilnya 0. Karena M1 kan 0 kan. Ini sorry, harusnya M kecil ya. Nah, akibat beban virtual. Ya, baiki saja. Harusnya kan X1-nya juga kita tuliskan. X1-nya harusnya kan X1-nya tulis yaitu M kecil dikali M besar. Tetapi kan M kecil ini 0. M besar ini kan 0 dikali ini kan hasilnya 0. Jadi biasanya orang teknik itu memudahkan ya, mencari yang mudah. Maka hanya ditulis yang bagian X2 saja. Oke. Lalu untuk lendutan di titik 3, tinggal ditulis ini kali ini ditambah ini kali ini. Ya, dapatkan. Nah, setelah diselesaikan integralnya, ini tinggal kalian substitusikan E dan I-nya. Kalau E dan I-nya diketahui, ya kalian bisa dapatkan lendutan ya. Oke, ya. Mudah saja. Kuncinya adalah ini, gaya hitung gaya-gaya dalam, terutama momen gaya-gaya dalam, terutama momen untuk beban real. Ini persamaannya. Sekali lagi, langkah yang pertama, ya entah untuk balok maupun portal, yang pertama adalah hitung momen internal. Ya ini sama dengan kalian hitung gaya-gaya dalam ya. Pada statika. Dari akibat beban nyata dan beban virtual. Lalu setelah itu kita tinggal masukkan ke persamaan. Persamaan lendutan dan sudut rotasi. Ya, jadi mudah. Nah, di sini terlihat ya bahwa pemahaman pengetahuan tentang kalian tentang statika itu menjadi penting. Oke, saya belum sempat masukkan tugas di slide ini. Nanti saya akan unggah di LMS. Yang saya unggah di LMS dengan materi ini. Di LMS.
untuk rekamannya silakan kalian lihat update-nya di YouTube. Lihat update-nya di YouTube. Sekarang di LMS itu kalau kalian kirim lewat email, itu kalian bisa kirim kapan saja ya. Tapi kalau di LMS nanti sudah akan ada batas waktunya. Setelah batas waktunya terlewati, dia akan tertutup secara otomatis. Sehingga saya berharap dan teman-teman mulai belajar disiplin ya. Karena sampai dengan kemarin-kemarin kalian masih bisa tidak disiplin mengirim di luar jam yang ditentukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Begini ada pertanyaan. Semua sudah bisa mengakses LMS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum yang lain, Pak. Silakan kalian akses, lalu diganti passwordnya ya, supaya jangan ada yang masuk tanpa izin kalian. Ya, siap, Pak. Sudah, Pak. Nanti saya akan upload, Siap, Pak. saya akan upload materi kita hari ini di situ dan juga tugas. Oke, saya kuliah kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada struktur statis tak tentu. Nah, gambarannya adalah struktur statis tak tentu itu struktur-struktur yang mempunyai reaksi lebih dari yang bisa diselesaikan dengan sigma momen sama dengan 0, sigma V, dan sigma H. Jadi kita akan menyelesaikan itu. Nanti di semester berikutnya kalian akan dapatkan mekanika bahan untuk menghitung modulus elastisitas, inersia penampang, dan nanti di semester 4 kalian akan mendapatkan analisa struktur 2. Kita akan menghitungkan menggunakan dari struktur statis tertentu menggunakan metode matriks kekakuan. Ya. Oke. Kalau kalian mau belajar tentang analisa struktur 2, silakan ada di YouTube saya. Itu yang saya ajarkan di kakak-kakak kalian di semester 4. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dihidupkan kameranya. Saya ini nanti di LMS itu juga ada daftar hadir. Saya akan centang kalian hadir semua ya. Karena saya tidak akan absen kalian satu persatu. Saya akan centang hadir semua saja. Jadi kita tidak lagi mengisi absen menggunakan Google Form ya. Tapi langsung dari LMS. Oke. Melempar kameranya. Oke. Jadi kita masih tinggal 4 ya, 4 hari. Ketemu tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 9. Ya, tanggal 9 ya. 9, 16, 23, dan 30. Kita masih punya 4 kali pertemuan. Kita akan menyelesaikan untuk struktur statis tak tentu. Ya, 4 pertemuan ini. Lalu tanggal 7 kita akan ujian akhir. Saya berharap tanggal 7 itu saya sudah ada di Kupang. Jadi kita ujian akhirnya luring ya. Kita akan offline. Tapi
Nanti ditunggu infonya saja. Ya, kita ketemu tanggal 9 ya untuk struktur statis. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Iya, selamat siang, Pak.